Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, baik jemaat yang saya kasihi di ruang Zoom meeting dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di ruangan Gedung Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Amin, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan, menaikkan setiap ucapan syukur, pujian, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Panggilan berbakti Mazmur 111 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau nyatakan dengan segenap hati kita bahwa kami sungguh merindukan Engkau Tuhan, bahwa kami sungguh mencintai Engkau Yesus dengan segenap hati kami Tuhan. Satu hal yang kurindukan, kita pujikan bersama-sama. Satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari bangkit berdiri bersama-sama dengan segenap hati kita. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Angkat suaramu, lebih dalam, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala. Oh, lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi.
dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Serukan pada Tuhan pada pagi hari ini. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mencintai Engkau Tuhan, lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami naikkan setiap puji dan sembah kami di hadapan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak untuk terima pujian dan penyembahan dari kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Mari angkat suaramu. Katakan, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Kami puji Engkau, puji Kau Yesus. Ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Raja. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwaku, Engkau budi. Ku cinta Kau Yesus. Kami sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus. Amin. Tuhan dan Raja, dengan segenap hati kami Tuhan, segenap hati dan dengan jiwaku, Engkau budi. Ku cinta ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Kami puji Engkau. Ku cinta
Bawa dengan segenap hati kami Tuhan. Bawa dengan segenap jiwa kami Tuhan. Kami mau nyatakan kami mengasihi Engkau Yesus. Kami mau nyatakan kami mencintai Engkau Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa pujian penyembahan kami di hadapan Engkau Tuhan. Dan layakan kami Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami nyatakan dengan segenap hati dan jiwa kami Tuhan, untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Amin, puji nama Tuhan. Hari ini tanggal 15 Mei ya. Cepat ya Bapak Ibu ya. Sebentar lagi Juni udah Natalan lagi aja. Dapat door prize lagi aja ya. Cepat ya. Nggak berasa kita. Kita memuji nama Tuhan, kita mau bersukacita. Kita mau nyatakan rasa cinta kita pada Tuhan. Nyanyian pujian nomor 40, Ku Cinta Padamu, kita pujikan dengan penuh sukacita. Ku cinta padamu, Yesus milikku. Ku buang dosaku sebab kasih-Mu. Engkau penebus dan juru selamatku. Cinta padamu, Yesus milikku. Bait yang kedua, Ku cinta padamu. Ku cinta padamu sebab kasih-Mu. Dosaku dihapus dengan darah-Mu. Duri Kau kenangkan sebab dosaku. Cinta padamu, Yesus. Bait yang ketiga. Hidup atau mati, aku hamba-Mu. Nama-Mu ku puji setiap waktu. Sampai ajalmu tetap kasih-Ku. Cinta padamu, Yesus milikku. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersukacita memuji nama Tuhan. Kita mau katakan, I love you Jesus, I love you Jesus. I love you. I love you Jesus, deep down in my heart. Boleh pakai gerakan ya Bapak Ibu. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep,
Saya melihat kurang sukacita. Siapa yang mencintai Tuhan boleh angkat tangan. Siapa yang mencintai Yesus? Men, puji nama Tuhan ya. Kita bersukacita memuji nama Tuhan dengan penuh semangat. Katakan I love you Jesus, I love you Jesus. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about Him. Deep down, down. Deep down in my heart. Think about Him. Deep down, down. Deep down in my heart. I love you Jesus. I love you Jesus. Deep down in my heart. I love you. I love you Jesus. Deep down in my heart. Think about me. Deep down, down. Deep down in my heart. Talk about me. Deep down, down. Deep down in my heart. Think about deep, deep. Think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down. Sekali lagi. Think about deep, think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Deep down in my, deep down in my heart. Deep down in my heart. Deep down in my heart. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Stefanus Ngatimin. Mengasihi Yesus dengan benar. Mari kita naikkan pujian. Suaramu kurindukan. Buka telingaku Tuhan. Suaramu ku rindukan. Buka telingaku. Suaramu ku rindukan. Diamkan jiwaku. Suaramu Tuhan ku rindukan. Buka telingaku. Ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Suaramu ku rindukan. Sucikan hidup kami Tuhan. Suaramu ku
saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri bersama-sama. Suaramu Tuhan ku rindukan. Suaramu Tuhan ku rindukan. Buka telingaku, ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suara. Bait yang ketiga kita pujikan. Suaramu ku rindukan, hatiku milikmu Tuhan. Suaramu ku rindukan, hatiku milikmu. Suaramu ku rindukan, terimalah diriku. Suaramu Tuhan ku rindukan. Buka telingaku, ku menyembah, ku menyerah, ku rindukan suaramu. Bapa dalam surga, saatnya kami mau mendengar untuk menerima firman-Mu. Tetap pimpin dan bimbing kami, kuasai kami ya Roh Kudus, supaya dengan terang Roh-Mu setiap kami dibawa untuk mengerti maksud Tuhan melalui firman-Mu yang disampaikan, diperdengarkan untuk setiap kami. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan yang hidup, Juru Selamat kami dengan ucapan syukur kami siap mendengar dan menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah hari ini Bapak Ibu Saudara yang didasarkan dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19 adalah mengasihi Yesus dengan benar. Dari tema ini saja mungkin Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan apakah ada pernyataan dan perwujudan kasih yang tidak benar. Ya. Jadi ketika tema ini berkata mengasihi Yesus dengan benar, maka timbullah pertanyaan apakah ada
pernyataan atau perwujudan kasih yang tidak benar, ya, yang tidak benar. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, dan saya ingin membacakan perikop kita ini untuk kita semua, ya, untuk kita semua. Dengan judul perikop, gembalakanlah domba-dombaku, ya, gembalakanlah domba-dombaku. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan pagi ini untuk kita semua. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin. Bapak Ibu Saudara, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum sarapan hari ini? Ada yang belum sarapan? Sudah semua? Ah, puji Tuhan. Saya juga sudah sarapan snack tadi di ruang kaca. Ya, sudah sarapan semua ya, betul ya? Enggak ada yang sudah ya? Oh sudah, ya sudah. Jadi saya bertanya berapa kali ini tadi? Ya, ada yang sarapan bubur, ada yang sarapan mie mungkin, lemper, ya, lemper dan macam-macam. Yang penting Bapak Ibu Saudara sudah sarapan, karena khotbah hari ini panjang. Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak khususnya yang mau retreat, tenang saja, ya, tenang saja. Jadi jangan gelisah karena mau retreat, ya. Lalu ibu-ibu jangan cemas, hanya sampai besok sudah pulang, Bapak-bapak, ya. Jadi ya. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, perikop kita memberitahukan kepada kita, ya, kepada saya dan Ibu Bapak Saudara, bahwa dialog ini dilakukan oleh Yesus ketika mereka semua selesai sarapan. Jadi pas ya. Jadi sama seperti kita, Bapak Ibu sudah sarapan, lalu Yesus mau bertanya kepada saya dan juga bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mengulang bahwa dialog ini yang dicatat di perikop kita, Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai 19 ini dilakukan oleh Yesus ketika semuanya telah selesai sarapan. Ya, telah selesai sarapan ketika mereka menangkap sejumlah ikan besar, 153 ikan besar, lalu mereka bakar ikan dan sarapan. Kenyang semua.
kenyang semua. Setelah semalam mereka kelaparan, mungkin juga panik dan macam-macam. Mereka sudah sarapan, mereka sudah ayem, perutnya sudah kenyang, aman. Dan Yesus bertanya, khususnya kepada Simon Petrus. Yesus bertanya khususnya kepada Simon Petrus, dan Yesus mengajukan pertanyaan yang sama sebanyak 3 kali. Slide silakan digeser. Jadi Yesus mengajukan 3 kali pertanyaan kepada Simon dengan pertanyaan yang sama. Silahkan slide digeser. Baru 2 kali. Ya, puji Tuhan, belum 3 kali, jadi sudah digeser. Nah, kebablasan gesernya. Ya. Ya. Jadi kan sekarang ini bicara angka ya, 3 kali. Ya, 3 kali. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, Yesus mengajukan 3 kali pertanyaan yang sama, ya, pertanyaan yang sama kepada Simon Petrus dengan menyebut kata atau nama Simon saja. Ya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Bapak Ibu Saudara, apa yang kita bayangkan ketika Yesus mengajukan pertanyaan 3 kali dengan pertanyaan yang sama? Kira-kira apa yang ada dalam benak pikiran kita? Ada yang boleh memberikan komentar? Apa respon kira-kira dari kita ketika Yesus mengajukan pertanyaan dengan pertanyaan yang sama sebanyak 3 kali? Kira-kira ada yang mau memberi respon, Bapak Ibu Saudara? Saya tak maju sedikit. Hari ini tidak pakai hadiah, jadi memang hari ini nggak pakai hadiah. Kan sudah sarapan semua Bapak Ibu ya, jadi tidak perlu. Meyakinkan, oke. Jadi yang mencari keyakinan siapa? Bu? Kita. Yang bertanya Yesus. Yesus ya. Yesus mencari keyakinan. Dari Petrus, dari Simon, apakah Simon mengasihi? Yang lain? Pak Maruli? Simon tidak menjawab ketika Yesus mengatakan gembalakanlah domba-dombaku. Oke, ya, baik. Makasih Pak Maruli. Kok bangku sini 1, 2 sah. Sini, Pak Hendra rame. Sepertinya Simon tidak percaya, atau sebaliknya? Kebalikan. Ya, sebaliknya ya. Sepertinya Yesus tidak percaya bahwa Simon mengasihi dia, mengasihi dirinya. Oke, sah. Ini saya. Barisan keempat. Ada Bu Yunita? Yesus tidak yakin, meragukan. Ya. Bapak Ibu, saya sependapat dari apa yang Bapak Ibu sampaikan. Kalau Yesus yakin bahwa Simon mengasihi, maka tidak perlu dia tanya. Bahkan tidak perlu tanya 3 kali dengan pertanyaan yang sama. Betul ya? Kalau ada orang bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sesuatu, lalu diulang-ulang dengan pertanyaan sama. Kira-kira respon Bapak Ibu Saudara bagaimana? Orang ini dengar enggak sih? Emang telinganya ditaruh di mana? Ya, mungkin marah. Bapak Ibu Saudara betul. Bahwa memang Yesus ingin menguji. Rasanya sah-sah saja Bapak Ibu Saudara. Yesus meragukan. Lalu apa yang Yesus inginkan sesungguhnya? Apa yang Yesus inginkan dari Simon? Kalau di perikop
kita diberitahu bahwa Simon pun juga menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Apa sesungguhnya? Kan Yesus, slide digeser, terhadap Simon. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan dua hal. Dari perikop kita, Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Apa yang sesungguhnya diinginkan oleh Yesus dari Simon? Pertama, Yesus ingin kasih yang sungguh-sungguh tulus dari seorang Simon. Yesus ingin kasih yang sungguh-sungguh tulus dari seorang Simon. Bapak Ibu Saudara, bicara mengenai kasih, pernyataan kasih, perwujudan kasih, kasih yang tulus adalah yang tahu persis adalah antara Simon sendiri dan Yesus. Orang lain tidak tahu. Orang lain tidak tahu. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan kalau Yesus bertanya dengan pertanyaan yang sama 3 kali, pasti ada sesuatu yang tidak beres di dalam diri Simon. Ada sesuatu yang tidak beres. Sehingga Simon dipertanyakan, kasihnya dipertanyakan. Yesus ingin diyakinkan tentang kasih Simon. Yesus memang sedang meragukan. Yesus sedang bertanya, apakah benar-benar kamu ini mengasihi? Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, yang tahu adalah Simon sendiri dan Yesus. Yesus memiliki alasan yang tepat sehingga dia mengajukan pertanyaan. Sehingga Yesus mengajukan pertanyaan kepada Simon. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Mengapa? Kalau seandainya Simon itu memiliki kasih yang tulus kepada Yesus, ya, dengar baik-baik. Kalau seandainya Simon itu memiliki kasih yang tulus kepada Yesus, maka dia tidak akan pernah malu dan takut mengakui bahwa dirinya adalah seorang pengikut, seorang murid Kristus pada saat Kristus teraniaya. Ya, mestinya dia menjawab ya. Bapak Ibu ingat ya, Bapak Ibu sudah ingat ya, dia dalam tanda kutip ditaklukkan dengan wanita yang bertanya, kamu juga salah satu pengikut dia? Oh enggak. Saya bukan. Saya tidak mengenal dia. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Itu yang dilakukan oleh seorang Simon Petrus. Padahal dia pernah berkata, Guru, walaupun orang lain meninggalkan engkau, lari terbirit-birit, aku sama sekali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Yesus sedang berada dalam penderitaan, sedang diadili, dan ada orang yang bertanya kepadanya, memberi pernyataan jelas kepadanya, engkau adalah salah satu pengikut dari dia. Dia berkata, bukan, aku bukan, bahkan aku tidak mengenal orang itu. Ya, aku tidak mengenal orang itu. Padahal Bapak Ibu Saudara, Simon Petrus selalu bersama-sama dengan Yesus Kristus. Mestinya ketika dia memiliki kasih yang tulus seperti yang diinginkan oleh Yesus, dia tidak akan pernah malu Bapak Ibu. Akan pernah takut mengakui bahwa benar
benar adanya. Memang demikian, aku ini seorang pengikut Kristus. Aku adalah seorang murid Kristus. Dan mestinya Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak jauh dari hatinya. Betul enggak? Kalau dia mengasihi dengan tulus, maka Yesus tidak jauh dari hatinya. Artinya Yesus selalu ada di dalam hati Simon. Sama kan dengan pasangan suami istri? Betul? Kalau seorang suami mengasihi istrinya, yang ada dalam hatinya siapa? Wanita lain? Tentu bukan. Bukan ya? Bapak-bapak, yang ada di dalam hatimu siapa? Suami-suami, istri tercinta. Sekalipun mungkin sudah 45 tahun menikah, 50 tahun menikah. Bukan saja yang baru 2 tahun, 4 tahun menikah. Wah, sampai hatinya diremas-remas gitu kan kalau kelihatan. Karena saking cintanya. Ya saking cintanya. Tidak diragukan lagi. Ya tidak diragukan lagi, setiap pulang bawa bunga. Sampai kamarnya penuh dengan bunga. Karena ini apa yang membawa pujaan hatiku, tadi tempel satu, datang tempel satu, datang tempel satu. Jadi kamarnya penuh dengan bunga, tetapi setelah sekian tahun menikah, buang. Bahkan mempertanyakan, kok pulangnya malam? Oh, malam lembur, rapat, meeting. Iya. Bapak Ibu Saudara, kalau Simon mengasihi Yesus, maka yang ada di dalam hatinya adalah Yesus. Seperti seorang suami mengasihi istrinya, sekalipun sedang tidak bersama-sama, sekalipun sedang dengan partner bisnisnya yang lawan jenis, yang ada di dalam hatinya adalah istrinya. Demikian juga sebaliknya. Ya, demikian juga sebaliknya, Bapak Ibu Saudara. Yesus mempertanyakan itu. Yesus mempertanyakan itu, dan Yesus ingin, dengan pertanyaan itu Yesus ingin membawa Simon untuk memiliki kasih yang tulus ikhlas, kasih yang benar-benar mengasihi. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Karena Bapak Ibu dan saya sudah sarapan, sama-sama sudah sarapan, maka firman Tuhan ini juga disampaikan kepada kita. Yesus bertanya kepada saya, Yesus bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, Stefanus Ngatimin, apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Daripada mereka ini? Benar Tuhan. Masa Tuhan gak percaya? Aku mengasihi engkau. Aku khotbah setiap minggu Tuhan. Aku renungan setiap doa pagi. Kecuali satu kemarin ya. Terima kasih Bu Natalina. Ya. Aku mencoba selalu ikut dalam kegiatan Tuhan. Aku memberi persembahan Tuhan. Apa kurang? Tuhan melihat kasihku. Mungkin kita sebatas itu Bapak Ibu Saudara. Kita sebatas melihat secara kasat mata apa yang dilakukan oleh diri kita dan apa yang dilakukan oleh orang lain. Wah, luar biasa, orang itu sedemikian mengasihi Tuhan. Lagi-lagi yang tahu adalah kita dan Tuhan. Apakah kasih kita kepada Yesus itu tulus? Apakah kasih kita kepada Yesus itu tulus? Kalau kita tulus Bapak Ibu Saudara, maka sekalipun kita menghadapi tekanan, sekalipun kita menghadapi berbagai kesulitan, persoalan hidup, bahkan seringkali saya katakan penganiayaan terhadap gereja-gereja Tuhan, maka kita tetap berdiri tegak. Tuhan, aku ini pengikutmu. Kita tampil di hadapan orang lain, memberitahu dan orang melihat secara pasti bahwa kita tidak akan pernah bergeser dari keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Sekalipun penganiayaan terjadi, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini belum terjadi.
Dan pasti Bapak Ibu Saudara berdoa, Tuhan jangan sampai terjadi penganiayaan terhadap gereja-gereja Tuhan. Siapa tahu? Siapa yang menjamin? Ya, siapa yang menjamin? Alkitab justru berkata kita ini ditempatkan di tengah-tengah apa? Seperti domba di tengah-tengah apa? Serigala. Serigala. Jadi sewaktu-waktu ada serigala. Satu saat saya pengen ke pastorinya pendeta Irwanto Sudibyo. Karena waktu itu Bu Stefanus pengen ke Puncak, lalu pengen ke sanalah, nginep di sana. Lalu malam Bapak Ibu Saudara. Kemudian pastorinya pendeta Irwanto itu saya memang belum pernah tahu. Tetapi katanya ada jauh dari sebelum pintu masuk Taman Safari, dan di sekitarnya Bapak Ibu Saudara masih banyak harimau liar. Nah terus gimana? Saya minta Pak Pendeta jemput dong ke pintu masuk Taman Safari gitu kan. Pak Irwanto juga agak ragu mau keluar, Pak Pendeta Irwanto. Apalagi nggak ada mobil, mau naik motor. Waduh, keterkam dulu malah habis nanti ya. Gitu. Jadi akhirnya saya membatalkan tidak ke sana. Takut saudara, takut. Nah, apakah iman kita seperti itu? Cemen seperti itu, seperti saya? Ya. Seperti apa kasih kita kepada Kristus? Ketika kita benar-benar mengasihi Kristus, Bapak Ibu Saudara, maka sekali lagi saya katakan, kita tidak akan pernah malu bahwa kita ini pengikut Kristus. Bahwa kita ini murid Kristus di hadapan siapapun. Di hadapan siapapun Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita tetap berdiri sebagai seorang pengikut Kristus yang tidak mau meninggalkan Kristus, tidak mau kompromi, tidak mau menggadaikan Kristus oleh karena kepentingan-kepentingan sesaat di dalam diri kita. Kita tetap memegang prinsip-prinsip sebagai seorang pengikut Kristus. Itu Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi ini penting untuk menjadi perenungan. Sekali lagi yang bisa mengerti apakah kasih kita tulus kepada Kristus adalah kita sendiri dan Tuhan. Dan Tuhan sedang bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Nah, ketika kita mengasihi Dia, kita tidak akan pernah bergeser sedikit pun. Kita tidak akan pernah malu bahkan takut di hadapan siapa saja mengakui bahwa kita adalah seorang murid Kristus. Lalu kalimat berikutnya dalam ayat yang sama, ayat 15 Bapak Ibu Saudara. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lebih daripada mereka ini. Karena Yesus waktu itu bertanya tidak sendirian berdua dengan Simon, tetapi ada orang-orang lain. Ada teman-teman Simon pada waktu itu. Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada engkau mengasihi mereka ini? Lebih daripada engkau mengasihi orang ini, teman-temanmu? Orang-orang dekatmu? Sahabat-sahabatmu? Keluargamu sendiri? Orang tuamu? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Bahkan apakah engkau mengasihi aku lebih dari barang-barang yang spesial, barang-barang yang istimewa yang ada padamu? Apakah engkau mengasihi aku lebih dari hobimu? Bapak Ibu Saudara? Ya, Yesus sedang bertanya itu. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada orang-orang ini, orang-orang sekitarmu? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada barang-barang istimewa yang ada di rumahmu? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada hobimu? Kadang-kadang hobi mengalahkan kasih kita. Enggak? Tapi bukan Bapak. Ya. Mengasihi Yesus dengan tulus, menempatkan Yesus sebagai yang utama dan terutama dari perkara-perkara yang lain. Dari hal-hal duniawi.
hobi, sekedar hobi. Oh besok kan masih ada waktu. Ya kalau masih ada waktu. Wong kita tidak pernah tahu kan waktu kita sampai kapan. Ya waktu kita sampai kapan. Mumpung ada kesempatan. Mari kita mewujudkan kasih kita kepada Tuhan. Lebih daripada mereka ini. Lebih daripada hobimu. Lebih daripada hal-hal yang menarik di sekitarmu. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara kepada kita. Nah mari bertanya dalam diri kita masing-masing. Kita tidak bisa menghakimi satu dengan yang lain. Tetapi mari kita bertanya di dalam hati kita. Apakah kita benar-benar mengasihi Yesus dengan tulus. Dengan ditandai tadi. Ya dengan ditandai beberapa. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang kedua. Apa yang Yesus inginkan dari Simon tentang kasihnya? Yesus ingin Simon memiliki kasih yang berdampak. Yesus ingin Simon memiliki kasih yang berdampak. Bapak Ibu Saudara, ayat 15 saya membaca lengkap. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Setelah Yesus mendengar jawaban dari Simon, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Yesus menjawab, gembalakanlah domba-dombaku. Apa yang ingin Yesus katakan dari jawaban ini Bapak Ibu Saudara? Apa yang Yesus ingin beritahu kepada Petrus tetapi juga kepada kita dari pernyataan setelah Simon menjawab, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu Saudara, Yesus ingin memberitahu kepada Simon bahwa Allah, Tuhan, Yesus Kristus amat sangat memperhatikan umat Allah. Yesus ingin menegaskan kepada Simon Petrus bahwa sedemikian luar biasanya Yesus itu memperhatikan umat Allah. Di dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 28 dikatakan di sana bahwa para gembala sidang, para penatua diminta menggembalakan kawanan domba Allah karena domba-domba Allah itu diperoleh melalui darah Yesus Kristus. Sedemikian luar biasa Bapak Ibu Saudara kasih Allah yang sempurna. Sedemikian luar biasa kasih Allah kepada dunia ini, kepada penghuni dunia ini yaitu manusia yang berdosa. Dia mengasihi dengan merelakan dirinya mati, dan itulah yang Yesus inginkan dari Simon. Itulah yang Yesus inginkan dari Simon. Yesus sedemikian memperhatikan umatnya sehingga Yesus ingin itu juga terjadi di dalam diri seorang Simon Petrus. Yesus ingin Simon mengasihi jiwa-jiwa. Kasihnya itu benar-benar berdampak, menjadi berkat bagi orang lain. Kasihnya yang tulus itu, Yesus mau supaya mereka, orang lain, diberkati. Orang lain diberkati. Yesus sedang bertanya kepada kita, apakah engkau mengasihi aku? Kalau kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, dengan benar, maka ketulusan itu menjadi pondasi dari kasih yang benar.
ketulusan. Dan ketika kita tulus mengasihi Yesus, tantangan, persoalan, kekecewaan, sakit hati, persoalan hidup, sakit, penyakit, krisis ekonomi, bahkan penganiayaan terhadap gereja-gereja Tuhan tidak akan pernah bergeser atau menggeser kehidupan kita dalam pengakuan, keyakinan iman kita bahwa kita adalah seorang murid Kristus. Mengasihi secara benar adalah ketika hidup kita menjadi berkat bagi orang lain, bukan menjadi batu sandungan. Kasih yang tulus itu akan menyelesaikan segala persoalan, segala hambatan. Kasih yang tulus itu akan membongkar hambatan-hambatan, benteng-benteng yang menjadi penyekat antara satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus pasal 13 bicara tentang kasih. Ya, bicara tentang kasih. Dan salah satu definisi kasih adalah, selain kasih itu sabar, ya, murah hati. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu menyelesaikan segala sesuatu. Kasih itu menjadi cara, menjadi jalan, menyelesaikan persoalan hubungan antara manusia satu dengan manusia yang lain. Kalau kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya, memiliki kasih yang tulus Bapak Ibu Saudara, maka tidak ada persoalan di antara kita, hubungan di antara kita tidak dapat diselesaikan. Amin. Ya, kalau kita memiliki kasih yang tulus, maka tidak ada hambatan, jurang pemisah yang tidak dapat dijembatani dengan kasih itu antara satu dengan yang lain. Pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar memiliki kasih yang tulus? Pertanyaannya adalah apakah hidup kita ini benar-benar menjadi berkat bagi orang lain, bagi orang terdekat kita, pasangan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, seperti apa? Apakah kasih kita menjadi berkat bagi pasangan hidup kita? Atau justru melukai batin pasangan hidup kita? Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Secara kasat mata ya kita ini kelihatan nampak betapa luar biasanya kesetiaan kita, kasih kita kepada Tuhan. Tetapi kasih itu dapat diuji. Seperti apa hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan pasangan hidup kita, hubungan kita dengan anak-anak kita, hubungan anak-anak dengan kita sebagai orang tua. Seperti apa? Hubungan satu dengan yang lain sesama anggota gereja. Saudara, tidak ada persoalan hubungan yang tidak dapat diselesaikan kalau masing-masing kita ada kasih yang tulus kepada Tuhan. Ada kasih yang tulus dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kasih kita menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kasih kita menjadi berkat bagi orang lain. Entah itu anggota keluarga kita, Bapak Ibu Saudara. Yesus akan sedih. Dan Yesus akan terus bertanya. Hari ini Yesus bertanya kepada saya dan ibu bapak saudara, apakah engkau mengasihi aku? Stefanus. Yesus tahu seperti apa kasihku kepadanya. Yesus bertanya kepada bapak ibu saudara hari ini, apakah engkau kalian semua secara pribadi, lepas pribadi, mengasihi engkau? Mungkin mudah seperti Petrus berkata, ya Tuhan, benar Tuhan, engkau tahu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Tetapi kenapa Yesus bertanya sampai 3 kali? Ada sesuatu yang tidak beres. Saudara perlu menyadari. Saudara perlu menyadari seperti apa kasihmu. Apakah tulus dan kasihmu menjadi berkat atau justru mencerai-beraikan orang lain. Justru memporak-porandakan hubunganmu antara satu dengan yang lain. Apakah justru merusak hubunganmu satu dengan yang lain? Mari.
Yesus sedang bertanya kepada kita. Dan Yesus bukan sekedar bertanya. Yesus mau kita dipulihkan. Yesus mau supaya kasih kita itu dipulihkan. Seperti tercatat di Wahyu pasal 2. Kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula pada waktu kita berpacaran pertama kali dengan Yesus Kristus. Dan biarlah itu dipelihara dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang memiliki hubungan yang rusak, ayo kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Silakan datang kepada Dia. Minta Tuhan mengubah, memperbarui. Jangan keraskan hatimu. Mengasihi secara benar adalah ketika kita mengasihi Yesus dengan tulus. Tidak pernah malu dan tidak pernah takut bahwa kita ini seorang pengikut Kristus. Mengasihi secara benar adalah ketika kita mengembangkan kasih yang tulus itu senantiasa menjadi berkat bagi sesama kita. Amin. Mari berdoa. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sudah disampaikan. Silahkan bersaat teduh sejenak, lalu bertanya, karena yang tahu hanya Bapak Ibu Saudara secara pribadi dan Tuhan. Apakah kita ini mengasihi Tuhan dengan benar? Hari ini Yesus bertanya kepada saya dan Ibu Bapak Saudara, apakah engkau mengasihi aku? Dengan menyebut nama kita masing-masing. Stefanus, apakah engkau mengasihi aku? Lebih daripada mereka ini. Yesus mau Bapak Ibu Saudara kasih kita tulus. Yesus mau Bapak Ibu Saudara kepada kita supaya kasih kita itu memberkati orang lain. Kasih yang tulus itu memberkati orang lain. Bukan menghancurkan, bukan memporak-porandakan hubungan, tetapi mari kita menjadi berkat bagi orang lain. Kalaupun orang itu berusaha untuk melukai batin kita, mari kita memohon Tuhan, tolong saya, supaya saya mampu untuk tetap menjadi berkat. Supaya mampu kita tetap berdampak kepada orang lain. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara atas firman Tuhan ini. Dan kalau memang ada hal-hal yang perlu dikoreksi di dalam diri Bapak Ibu Saudara, datanglah secara pribadi kepada Tuhan. Singer akan menyanyikan nyanyian responsif. Aku mengasihi Engkau Yesus. Dan saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk mengucap syukur firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Aku mengasihi Engkau Yesus. Mengasihi Yesus secara benar adalah ketika kasih kita tulus kepadanya. Apapun situasinya, maka kasih yang tulus itu akan ditunjukkan dalam praktek hidup kita. Tetap mengasihi Dia, membuktikan bahwa kita adalah seorang pengikut Kristus, seorang murid Kristus. Apapun tantangan yang kita hadapi, mengasihi Yesus secara benar adalah ketika hidup kita menjadi berkat. Karena memang Yesus adalah kasih. Kasih yang menjadi berkat. Menjadi berkat bagi pasangan hidup kita. Menjadi berkat bagi anak-anak kita. Menjadi berkat bagi orang tua kita. Menjadi berkat bagi teman sekerja kita. Menjadi berkat bagi siapa saja.
Saya mengundang Bapak Ibu Saudara berdiri bersama-sama. Mari kita katakan nyanyian ini sebagai bentuk pengakuan kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan tulus. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Mari kita katakan dengan segenap hatiku, renungkan firman-Mu. Amin. Firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu Ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam ya Tuhan. renungkan firman-Mu. Oh Tuhan, berkatilah komitmen kami untuk merenungkan firman-Mu yang untuk memegang perintah-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, Kami mengasihi Engkau dengan tujuan hidupku karena kasih kami menjadi berkat bagi sesama kami. Oh mari kita katakan bersama-sama, ku renungkan firman-Mu. renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapak Daniel Susah untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semua. Untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau, sungguh-sungguh mencintai Engkau dengan hati kami, dengan tubuh dan jiwa kami. Seperti Petrus yang mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh dan rela menyerahkan dirinya bagi Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh Tuhan bentuk menjadi Petrus-Petrus
menjadi batu karang yang teguh untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah hati kami sungguh-sungguh berkenan pada Allah, hidup di jalan-Mu yang benar, dan biarlah Engkau bentuk kami untuk menjadi pemberita-pemberita Injil-Mu, menggembalakan setiap orang yang Tuhan percayakan untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pendeta Stefanus untuk firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya kita bisa terus mengasihi Yesus dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Panggilan memberi diambil dari 1 Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami ingin memberikan persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah semuanya ini boleh menjadi alat, boleh memperluas kerajaan-Mu di dunia ini Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Inilah persembahan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Pujian sekarang bersyukur, nyanyian pujian nomor 347 akan mengiringi kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kedua, yang Maha Mulia memberikan sukacita, sejahtera di dalam hidup kita. Umat Tuhan kebijaksanaan, walau di dalam hidup yang tenang. Baik, mari kita memperhatikan info GBICI. Ada beberapa poin yang akan saya bacakan. Yang pertama, doakan kegiatan retret PBI Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah yang akan dimulai siang ini sampai dengan besok tanggal 15 sampai 16 Mei 2022
di Villa Rosomulyo Sentul supaya berjalan lancar dan memberkati setiap peserta. Kemudian Persekutuan PBI Rayon Barat GGBI BPD DKI Jaya Banten akan dilaksanakan di gereja kita pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kaum pria mempersiapkan diri hadir dalam persekutuan ini. Kemudian PKMB Rayon Barat BPD DKI Jaya Banten akan dilaksanakan di Gereja Baptis Indonesia Grogol pada hari Sabtu 21 Mei 2022 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Mari kaum muda mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah ini melalui Zoom. Kemudian Bapak Ibu bisa memperhatikan kegiatan gereja kita, kemudian laporan keuangan, persepuluhan, persembahan. Silakan diperhatikan masing-masing. Dan saat ini saya akan membacakan untuk teman-teman kita yang berulang tahun minggu ini. Yang berulang tahun minggu ini, yang pertama ada Saudara David Sinurat tanggal 18 Mei. Kemudian ada Ibu Astrid Angelia Haryanto tanggal 21 Mei. Dan yang berulang tahun pernikahan minggu ini ada Bapak dan Ibu Alisandre Waru tanggal 18 Mei yang ke-26. Puji nama Tuhan, ada Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini di gereja, boleh maju ke depan. David ada, Bu Astrid ada, Pak Alex di Zoom ya? Oh tadi pagi sudah. Baik. Selamat ulang tahun David, jangan jauh-jauhan dong kayak musuhan. Deketan aja. Kita satu gereja, tenang aja. Satu gereja, iya. Selamat ulang tahun David dan Bu Astrid serta Bapak dan Ibu Alisandre Waru. Kiranya Tuhan terus memberikan sukacita, memberikan kesehatan. Tuhan Yesus memberkati sepanjang kehidupan Bapak Ibu Saudara. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan selamat ulang tahun untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Ucapkan padamu selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar Kau tetap setia pada Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu untukmu teman selamat ulang tahun. Panjang umurnya Tuhan berkati. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya Tuhan berkati. Tuhan berkati, Tuhan panjang umurnya Tuhan berkati. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya Tuhan berkati. Tuhan berkati, Tuhan berkati. Ya, selamat ulang tahun Mas David Sinurat. Sehat, panjang umur, Tuhan berkati ketika nanti ujian masuk perguruan tinggi negeri ya, Tuhan berkati. Lalu selamat ulang tahun juga Bu Lia, Bu Astrid, sehat, panjang umur, terus bersama keluarga melayani Tuhan. Pak Alek, Bu Alek sudah tadi pagi, ya kalau masih ada di Zoom ya selamat ulang tahun lagi ya Pak Alek, Bu Alek, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, bersama dengan David Sinurat dan Ibu Astrid, Ibu Lia, Pak Alek dan istri, kami teman-teman bersama-sama menikmati sukacita dan rasa syukur
Kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkaulah yang berhak dan memberkati saudara-saudara kami ini ditambahkan dengan usia, baik hari jadi maupun usia pernikahan. Tuhan, berkatilah teman-teman kami ini seperti Engkau telah memberkati sampai hari ini. Berilah sehat, panjang umur, dan pemeliharaan Tuhan, segala kebaikan dan kemurahan Tuhan terus dilimpahkan kepada saudara-saudara kami ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu mohon berkat untuk retreat PBI yang siang ini akan berangkat ke Sentul sampai besok. Kiranya Tuhan menyertai sepanjang perjalanan dan selama retreat. Nama Tuhan dipermuliakan, setiap kaum pria diberkati, semakin kuat dalam kekeluargaan sebagai saudara dan keluarga Allah. Dan firman Tuhan terus memberkati kaum pria. Kembali dengan sehat, selamat, menjadi berkat bagi keluarga, bahkan teman-teman jemaat, dan dimanapun kaum pria beraktivitas. Berkati juga persekutuan PBI Rayon Barat besok hari Sabtu, demikian juga PKMB Rayon Barat hari yang sama, supaya dua organisasi ini ketika mereka bersekutu bersama-sama diminati oleh kelompok masing-masing. Banyak kaum bapak hadir bergabung, demikian juga kaum muda, kaum remaja. Tuhan berkati siapapun yang melayani untuk menjadi berkat. Berkatilah seluruh umat-Mu, sidang jemaat Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Cengkareng Indah, dan siapapun yang bersama-sama beribadah dan bergabung dalam ibadah hari ini. Hamba-Mu mendoakan supaya Engkau menyertai mereka dengan kesehatan, Engkau menyertai mereka dengan damai sejahtera-Mu, Engkau memberkati kehidupan rumah tangga keluarga mereka masing-masing. Engkau melimpahkan berkat dalam usaha maupun pekerjaan, demikian juga pelayanan sidang jemaat-Mu. Kalau ada di antara mereka memiliki pergumulan-pergumulan khusus, hamba-Mu menopang dalam doa, supaya Tuhan yang memberi kekuatan iman, pengharapan, bahkan jalan keluar terbaik. Kami berdoa Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang sekolah, saudara-saudara kami yang kuliah supaya mereka berhasil. Bahkan kami berdoa untuk David Sinurat, untuk Riri dan juga Nana Sana yang bulan ini mereka akan mengikuti ujian masuk di perguruan tinggi negeri. Tuhan berilah hikmat kepada teman-teman kami ini, kepada anak-anak Tuhan ini, supaya mereka diberkati dengan keberhasilan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengingat terus dalam doa kami untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati Pak Simon, beberapa hari lalu dirawat dan sudah kembali ke rumah dengan baik, sehat karena Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang lain yang masih terus tengadah bersama-sama, mengangkat tangan supaya Tuhan yang turun tangan, memberkati, memulihkan secara ajaib, memberikan kesembuhan kepada teman-teman kami ini, supaya Tuhan memberkati, menolong mereka. Pak Indro, istri hamba-Mu, Ibu Tio Kimoi, Ibu Lin Cunio, Pak David Sinurat, Pak David Naryono, demikian juga Ibu Hasien, Ibu Sumartini, dan teman-teman kami yang lain, Pak Maruli, Pak Torang Siagian, Pak Sumardi. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami terus tengadah, kami terus berharap, kami memohon pertolongan dan belas kasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa kami dengan segala program yang ada, supaya pekerjaan-pekerjaan bangsa ini dikerjakan oleh orang-orang, pemimpin-pemimpin yang diberkati dengan hikmat daripada Tuhan, membawa masyarakat Indonesia sejahtera, adil dan makmur, ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ucapan syukur kami,
yang kami panjatkan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah ibadah bersama kami juga menyukakan hati Tuhan. Ibu bapak, saudara, dan anak-anak, mari kita mengakhiri ibadah bersama kita siang hari ini. Mari kita pulang, melanjutkan berbagai aktivitas tanggung jawab kehidupan kita masing-masing. Terus arahkan imanmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, terus mengandalkan Dia, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, dan yakini bahwa Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kita semua. Saya berdoa berkat damai sejahtera yang daripada Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai secara limpah kepada kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur, mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta Tuhan memberkati Bapak Ibu.